Ya, Anda kembali di Dialog Jurnal Siang. Pak Waru, nih kalau terkait dengan pengungkapan kejahatan, bukan hanya masyarakat yang bisa manfaatkan media sosial, seharusnya institusi penegak hukum juga bisa manfaatkan ini. Bagaimana sih mereka bisa mengoptimalkan media sosial ini untuk itu? Ya, kita kenal bahwa di Polri sekarang udah ada bagian yang namanya yang mengarah pada IT ya. Dan saya tidak tahu berapa jauh mereka ke arah itu, tapi dari apa yang saya pernah lihat dan saya dengar itu mereka punya semacam crime prevention atau crime apa, dan tujuan mereka itu adalah mendeteksi semua apa yang terjadi di dalam itu dan bisa. Nah, contoh sederhana aja deh. KPK akan mencari bukti dari mana. Yang diambil adalah HP, kemudian bisa dilihat dari situ ya kan. Dan sebenarnya kalau dilihat sebenarnya sudah ada. Hanya saja memang untuk menggunakan itu saya tidak tahu landasan hukum, karena saya tidak tahu apakah ada aturan hukum yang bisa digunakan itu, kapan seseorang untuk bisa seperti begitu. Tapi bagaimana, kira-kira bisa nggak sih masyarakat ini bisa langsung seperti berinteraksi begitu dengan institusi penegak hukum melalui media sosial dan saling memberikan informasi seperti itu? Sebenarnya secara tidak langsung, kalau institusi polisi, kalau ada kejahatan, dia sudah mulai dengan pertama, berikanlah ciri-ciri orang yang melakukan kejahatan secara fisik, tapi belum melalui media sosial ini. Nah, itu mungkin barangkali polisi harus melembagakan, ya kan. Oke, sekarang sudah ada media sosial, polisi akan membuka jalur untuk itu. Setiap ada masalah, silakan Anda melaporkan seperti ini. Hanya saja polisi harus siap dengan jumlah banyak yang ada. Informasi yang masuk. Ada. Contoh sederhana aja deh. Orang hilang aja di satu TV yang kemudian dijadikan sebagai satu yang informasi yang ada itu ya kan. Nah, kenapa tidak kemudian melalui media di sana ada orang hilang yang bisa dicari atau ada masalah. Jadi setiap kejahatan yang memang sekarang udah era elektronik kan, udah berubah dari era CCTV ke yang ini. Kalau kita pakai CCTV kan kita sendiri yang harus mesti membelanjakan sendiri. Tapi kalau kita punya HP atau punya apapun juga, jadi harus kita katakan ya, kalau polisi harus membuka semacam pelayanan ya, silakan Anda ambil gambar setiap kejadian yang Anda rasa anggap penting, karena data dan informasi itu sangat diperlukan. Nanti tindak lanjut yang akan bisa. Dan terbukti ada beberapa, ini kejadian di Amerika ya kan, ada seorang mencuri bensin dari polisi, kemudian pacarnya nggak sengaja muat di YouTube, muat di ini, bangga karena berani ini. Polisi langsung lihat, oh ini mobil ini, cari orangnya langsung. Nah, yang seperti itu berarti sudah ada institusi, cuma memang belum begitu populer. Kalau tidak salah itu masih hanya baru berkisar untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan teroris ya. Dan itu memang memerlukan banyak keahlian dan banyak data. Mungkin ya expert kan. juga yang bisa melakukan itu. Tapi di antara polisi sekarang mereka sudah jarang memakai HP. Mereka sebagian memakai HP sekarang. Ya, HP yang kalau ini nggak berfungsi, ini yang mereka gunakan. Jadi hanya mungkin barangkali belum begitu melembaga sehingga mungkin belum optimal. Ya, dan di dunia intelligence pasti udah. Karena nggak mungkin. Cuman mungkin kita aja nggak tahu namanya juga intelijen ya kan, karena mereka sudah punya perangkat. Kalau dari psikologi pengguna sosial sendiri, mereka sebetulnya kalau dari pengamatan Anda sudah sadar tidak sih bahwa media sosial itu bisa dipakai untuk membantu, bukan hanya mungkin hal remeh-temeh seperti foto makanan atau foto kegiatan sehari-hari mereka seperti itu? Banyak kecenderungan itu hanya mulai dengan coba, belum sadar, ya kan. Contoh dengan bahwa kesadaran mereka umpamanya membuat rekaman pribadi, tahu-tahu termuat ke konsumsi umum ya kan. Kenapa? Karena ini tadi hanya untuk diri sendiri, kok bisa ke orang lain ya kan. Nah, dengan ada contoh-contoh seperti begini, mereka udah mulai melihat advantage dan yang muncul di permukaan dan tidak muncul di permukaan itu mereka harus mesti seleksi. Cuma memang kalau kita lihat itu masyarakat udah mulai pelan-pelan melihat, oh media sosial bisa mempopulerkan seseorang dan media sosial bisa memberikan perubahan dalam seseorang. Hanya mungkin barangkali pengaturan-pengaturan yang tentang interaksi seperti itu harus mesti itu. Kalau di polisi mungkin barangkali dia akan kasih reward kalau orang tahu tentang informasi yang ada seperti ini ya. Jadi dan itu akan lebih efektif. Hanya aspek hukum saya nggak ngerti kenapa. Aspek hukum itu harus dibicarakan dalam artian kan benar nggak itu informasinya? Iya, harus betul-betul fakta. Iya, jangan-jangan informasi itu direkayasa kemudian itu dapat ini, dan harus mesti benar-benar institusi itu harus mesti sangat selektif. Tapi masyarakat sudah, tidak hanya masyarakat kota, malahan sampai di pedesaan sudah mulai sadar bahwa media sosial ini yang dipersoalkan itu kan
gambar yang dilihat Iya. ya kan, bukan berita ya Iya, kan. betul. Kalau gambar itu yang dilihat, nah kita sedang gandrung dengan gambar hanya Visual, jadi lebih visual lebih Betul. efektif dibandingkan visual teks. lebih Ya. efektif dengan yang lain-lain. Oke, nah Pak, ini kalau kita bicara mengenai kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan oleh pengguna media sosial kan, Sosial. kalau kita bisa pakai media sosial untuk mengungkap kejahatan, berarti sebetulnya akun-akun kita di media sosial itu bisa dipakai oleh penjahat juga seperti itu kan. Nah, ini seperti apa kesalahan yang biasa dilakukan dan mungkin bisa dihindari juga? Saya kasih contoh aja, ada satu institusi terkenal di Jakarta Selatan yang sekarang dia memperingati pada pemakainya, hati-hati. Punya kita sudah dijiplak oleh yang lain dengan itu yang sama. Jadi kalau Anda salah masuk, Anda akan ini. Kenapa? Karena kan kita lihat, oh ya ini kelihatannya di kita boleh dikatakan udah over ya, terlalu berlebihan yang tidak mengontrol. Karena pertemuan media sosial di Indonesia itu boleh dikatakan malah sudah ada dalam bahasa-bahasa lokal. Kalau Anda rajin buka internet, Anda lihat, oh kok ini ada bahasa. Malah ada, sehingga orang sebagian besar yang sadar itu adalah untuk mengkomunikasikan pemikiran mereka dan lain sebagainya. Nah, hanya sebagian besar yang baru, katakanlah newcomer, yang baru, katakanlah istilahnya kaget dengan yang ada ini, mencoba-coba untuk memuat itu seperti ini. Nah, itu berarti media sosial yang ada sekarang itu boleh dikatakan sudah memberikan peluang besar, hanya pemakainya belum tahu seberapa jauh kegunaan itu, sampai batas mana dia gunakan, supaya jangan sampai umpamanya begini ya kan, kalau polisi membuka umpamanya crime prevention atau crime protection ya kan, kita disangka mau ngapa-ngapain gitu ya. Dia hanya iseng aja, ini ada yang curi ban, curi ya. Nah, itu sih. Oke, baik Pak Ma'ruf, kita akan melanjutkan setelah jeda berikut. Pemirsa tetaplah di Jurnal Siang.